Halo, jumpa lagi bersama Hadi Susilo Arifin pada mata kuliah Pengelolaan Landscape Berkelanjutan, Program Studi Arsitektur Lanskap Sekolah Pasca Sarjana IPB University. Mahasiswa yang saya cintai, pada minggu ketiga ini saya akan membahas manajemen kota hijau. Dalam konteks ini sebenarnya banyak sekali terminologi atau peristilahan di dalam suatu wujud kota. Kita kenal kota hijau sebagai Green City, kemudian berkembang menjadi Eco City, kota yang ramah lingkungan, kemudian Sustainable City, kota yang berkelanjutan, dan akhir-akhir dalam beberapa tahun terakhir muncul kota cerdas atau Smart City. Tapi pada tahun 60-an kita juga kenal dengan Garden City atau kota taman. Bahkan jauh sebelumnya juga sudah dimunculkan suatu konsep kota hutan atau forest city. Pada prinsipnya ketika kita ingin mengelola suatu kota, maka kita lihat pada saat ini kita memiliki tantangan besar yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang di sisi kiri saya ingin memperlihatkan bagaimana terjadinya perubahan suatu wilayah menjadi kota yang kita sebut dengan urbanization. Kemudian dalam dekade terakhir ini adalah suatu keniscayaan. Kita telah mengalami suatu perubahan iklim global. Nah, dari masalah ini kita lihat di mana-mana terjadi kemacetan, kemudian sanitasi kota yang buruk, terjadi polusi, bukan hanya polusi udara, tapi juga polusi di badan air, dan juga polusi sampah dan sebagainya. Kemudian kita juga mengalami permasalahan di kota-kota di Indonesia, di mana musim hujan terjadi banjir, di lain pihak pada saat musim kemarau, di mana-mana terjadi kekeringan. Kemudian akibat dari semua ini dengan adanya global climate change juga terjadi perubahan penggunaan lahan, penutupan lahan, dan juga kita temui urban heat island. Kemudian dampak terakhir adalah masalah kesehatan. Kita tahu persis dengan adanya pandemi COVID-19, maka ini juga merupakan permasalahan yang besar. Dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas karya manusia itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mengatasi solusi permasalahan? Kita melihat dengan menuju ke triple bottom line benefit. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita bisa mengkonservasi dan memproteksi lingkungan perkotaan. Proteksi perlindungan terhadap tata tanah, tata air, dan tata udara, konservasi terhadap keanekaragaman hayati, yang kemudian kita mengutamakan kesehatan masyarakat, community health. Dan tentu saja lingkungan perkotaan seharusnya juga bisa memberikan suatu jasa kenyamanan, amenity bagi penghuninya. Dan untuk itu salah satu konsep tadi sebagaimana judul pada kuliah hari ini, yaitu kita ingin mengembangkan kota hijau atau Green City Development. Tidak lepas, dalam pengembangan suatu kota, kita harus bisa menghitung daya dukung. Carrying capacity. Daya dukung ini diarahkan seberapa besar populasi manusia yang bisa didukung oleh sumber daya kota. Nah, dalam hal ini sebenarnya daya dukung bukan hanya manusia saja, tapi juga makhluk hidup lainnya yang ada di perkotaan tersebut. Di sini disampaikan pada tingkat populasi manusia, daya dukung suatu wilayah adalah jumlah orang yang dapat didukung ya berdasarkan sumber daya dimiliki untuk mencapai suatu keberlanjutan. Sehingga di sini ada gambaran di sebelah kiri saya menggambarkan ada 2 globe ya. Di sisi kiri kita melihat biocapacity, kapasitas biologis di mana dihasilkan dari total area dikalikan dengan bioproductivity-nya. Dihasilkan 1,8 hektar per orang.
Di sebelah kanan, kita melihat bahwa ada Human Development Index. Kemudian kita menghitungnya dari jumlah populasi, kemudian konsumsi, kemudian dari footprint intensity-nya. Kita dapatkan suatu ecological footprint, di mana muncul angka 2,2 hektar per orang. Nah, ternyata di sini terjadi overshoot, ya 0,4 hektar per orang. Dan kalau kita tidak mengatasi hal ini bisa terjadi kerusakan kepadatan seperti yang saya gambarkan di Tragedy of the Common, di mana ada suatu bentang lanskap milik publik, ketika digunakan oleh 1-2 orang dan berhasil dengan baik, maka pihak lain akan memanfaatkannya sedemikian rupa sampai terjadi over carrying capacity. Nah, mudah-mudahan ke depan setiap kota bisa menghitung daya dukung dengan baik dan artinya dia akan bisa mencapai keberlanjutannya. Dari data ini kita melihat bagaimana laju populasi kota-kota di dunia dari tahun ke tahun, ya, dari tahun 1800 kemudian menuju ke 1900, 1950, tahun 2000, dan 10 tahun ke depan, 2030. Di waktu yang akan datang, 60% penduduk dunia itu berada di perkotaan. Ya, tentu saja ini beragam data, sehingga saya juga menyajikan di dalam poster, ya. Tahun 1800, 1950, 2008, dengan 2040. Mudah-mudahan hal ini sejalan, tapi pada prinsipnya untuk kota yang baik, ini harusnya dicirikan dengan kota yang dapat dimukimi oleh penduduknya dengan rasa aman, rasa nyaman, dan sekali lagi memiliki daya dukung. Sehingga kita bisa mengarah apakah mau menuju ke Green City, kota hijau, ataukah kota yang berwawasan lingkungan, Eco City, kota yang berkelanjutan, Sustainable City, atau kota taman, Garden City, kota cerdas, Smart City, atau kota hutan, Forest City. Sebenarnya konsep-konsep dari bentuk kota ini berhubungan satu sama lainnya. Pada intinya bagaimana memberikan kehidupan yang baik bagi masyarakat kota, memberikan kenyamanan bagi masyarakat kota, dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Karena itu dikaitkan dengan kasus yang sedang terjadi pada saat ini, di mana sejak akhir tahun 2019 dan di Indonesia sendiri mulai dengan 2020 di bulan Maret, kita mendapatkan suatu musibah dengan adanya pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global di seluruh dunia. Dan sampai dengan saat ini masih terjadi. Nah, ke depan untuk kota-kota baru, bagaimana kita merespon setelah adanya pandemi COVID-19 ini? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kota seharusnya memiliki protokol kesehatan dengan ketat. Hal ini sudah diinisiasi di kota-kota, di seluruh pelosok di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita telah menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Sehingga di mana-mana kita sediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, ya, baik secara sosial maupun secara fisik. Dan tentu ke depan adaptasi ini harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah sistem perlindungan sosial. Karena dengan adanya PSBB, adanya PMKM, sehingga orang juga akan bekerja di rumah. Bagaimana jaminan atau sistem perlindungan sosial bagi masyarakat lainnya yang tentu saja di negeri kita ada orang-orang yang bekerja di sektor informal. Nah, konsep perlindungan ini harus secara komprehensif merupakan tanggung jawab negara. Dan tentu saja yang ketiga adalah pemulihan ekonomi.
tidak bisa tidak, semua sektor di negeri kita harus dihidupkan kembali, terutama pemulihan ekonomi. Dan salah satunya kita menghidupkan kembali industri manufaktur. Ya, bagaimana mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi, dan ini tentunya akan menghidupkan kondisi ekonomi, memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia. Dan untuk itu, saya mencoba merefer dari UNEP dengan ISO 14001 pada level kota. Di sini ada 18 indikator ya yang kita bagi 3. Promotion of Eco Office ada 7 indikator, promotion of Eco Project ada 6 indikator, dan Green City Planning ada 5 indikator. Untuk menuju ke Green City pada tingkat kota, di sini 7 indikator dari Promotion of Eco Office meliputi bagaimana melakukan penghematan energi, penghematan penggunaan air, pengurangan limbah padat, pendaur ulangan bahan, green procurement, konservasi air udara bersih, dan pengendalian bahan kimia. Sementara pada Promotion of Eco Project, di sini ada indikator penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, peralatan yang ramah lingkungan, hasil daur ulang, rekayasa hijau pada pekerjaan yang terkait dengan KPU-an, pekerjaan umum, public work, kemudian pengembangan teknologi hijau, dan promosi penghijauan. Sementara itu, 5 indikator pada Green City Planning meliputi penyusunan panduan hijau bagi public work atau KPU-an, bagi perumahan, meningkatkan penggunaan transportasi umum, membangun kapasitas, mengajukan sistem manajemen lingkungan bagi kota secara keseluruhan. Nah, dari ke-18 indikator ini, apakah 18-18-nya harus dilakukan atau hanya sebagian? Nah, pada saat kita menuju ke Green City, menuju ke kota hijau, kita bisa setahap demi setahap untuk menerapkan dari 18 indikator tersebut. Kemudian dari Green City, ketika kita akan menuju ke kota ramah lingkungan atau Eco City, sebenarnya apa? Apa itu Eco City? Yaitu kota yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan dalam lingkungan. Karena itu tujuan akhir dari kota ramah lingkungan atau Eco City adalah bagaimana menghilangkan semua limbah karbon untuk menghasilkan energi sepenuhnya melalui sumber-sumber yang terbarukan. Dan juga untuk memasukkan lingkungan ke dalam kota. Ya, jadi back to nature. Design with nature. Management with nature. Jadi lingkungan alami dihadirkan di dalam perkotaan. Nah, Eco City juga memiliki tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengatur kota-kota yang memiliki kepadatan populasi yang lebih, dan karenanya efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesehatan masyarakat kota dan lingkungannya. Ini tidak lepas dari Sustainable Development Goals, terutama pada goal yang ke-11. Jadi ini sangat terkait. Tentu juga dikaitkan dengan goals yang lainnya. Dan ketika kita membahas Eco City, ini merupakan suatu konsep yang holistik, di mana ada hubungan yang balance antara sistem area di perkotaan dan sistem area di perdesaan. Jadi tidak berdiri sendiri. Ketika kita ingin mewujudkan Eco City, kita harus melihat lingkungan sekitarnya. Kita harus memiliki koneksi dengan lingkungan perdesaan, dengan lingkungan pinggiran kota, atau kita sebut dengan suburban area, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita lihat dengan kota hijau, Green City.
Ini merupakan kota sehat secara ekologis. Kemudian kota ini mengembangkan teknologi energi terbarukan ya bagi green building, green business, dan juga melakukan restorasi lingkungan perkotaan ya dengan mewujudkan pertamanan, pertanian organik, dengan arti ketika kita melakukan sistem gardening, sistem pertanian, menggunakan bahan-bahan organik dan mencoba menghindari bahan-bahan kimia buatan. Kemudian yang keempat, bahwa kegiatan dengan berjalan kaki, menggunakan transportasi sepeda, atau transportasi umum, ini sangat disarankan. Dibandingkan dengan masing-masing penghuni kota menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang kelima, melakukan gerak-gerakan yang berwawasan lingkungan. Ya, seperti di Indonesia dilakukan dengan Car Free Day. Nah, Car Free Day bukan hanya terjadi pada hari Minggu. Harusnya Car Free itu pada jam-jam tertentu juga setiap hari bisa dilakukan, atau pada segmen-segmen tertentu kita hanya menyediakan pedestrian track atau pedestrian line, jalur pejalan kaki. Dan di situ dibebaskan setiap hari untuk orang-orang yang hanya berjalan kaki, dan dilarang untuk orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor, terutama di pusat-pusat kota. Mahasiswa yang saya cintai, lalu bagaimana ketika kita mengatakan pembangunan kota yang berkelanjutan? Pembangunan kota yang lestari. Di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keamanan. Ya, di mana masyarakat dapat menjalankan kegiatan tanpa takut, tanpa gangguan. Ya, baik akibat ulah manusia maupun gangguan-gangguan alami seperti bencana alam dan sebagainya. Sehingga kota yang aman dalam 24 jam siapapun dapat hidup dengan baik, ya, bisa berjalan dengan baik di malam hari dengan rasa yang aman. Yang kedua, kenyamanan, comfortability, di mana kota yang berkelanjutan menyediakan kesempatan setiap elemen masyarakat untuk mengartikulasikan nilai sosial budaya dalam keadaan damai, keadaan yang nyaman. Jadi setelah aman, mendapatkan kenyamanan. Yang ketiga, produktivitas. Ya, di mana tingkat produksi dalam satuan waktu yang lebih tinggi, lebih baik. Bagaimana caranya? Tersedianya infrastruktur yang efektif dan efisien. Ada fasilitas proses ekonomi produksi, distribusi dalam meningkatkan nilai tambah, mencapai kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya bisa meningkatkan daya saing dari penduduk kota itu sendiri. Dan yang keempat adalah keberlanjutan, sustainability, di mana kota bisa menyediakan kualitas lingkungan yang baik bagi generasi saat ini, juga generasi yang akan datang. Ya, dengan melakukan penghematan penggunaan lahan, penggunaan bahan, penggunaan energi, maka keberlanjutan ini bisa dicapai. Sekali lagi, untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, dari konsep hijau menuju ke konsep keberlanjutan. Jadi sekali lagi ketika saya katakan konsep hijau di sini memberi perhatian penuh pada suatu penghematan lahan, bahan, dan energi, atau yang kita sebut dengan saving land, saving materials, and saving energy. Kemudian dalam konsep keberlanjutan, ya, kita melihat sebenarnya 3 pilar. Pilar pertama, keberlanjutan ekologis yang kita sebut lingkungan bio dan fisik, biotik dan abiotik. Kemudian keberlanjutan ekonominya, dan yang ketiga adalah pilar dari sosial budaya.
untuk mencapai keberlanjutan kultural. Nah, ketiganya ini harus seimbang, harus bisa dicapai untuk bisa menuju ke konsep keberlanjutan. Jadi sekali lagi, pilar ekologis, pilar ekonomis, dan pilar kultural, sosio-kultural, sosio-budaya. Nah, dari sini kita akan bisa melihat sebenarnya kota yang berkelanjutan ini merupakan suatu kota ideal ya yang kita cita-citakan dari EcoCity. Sehingga EcoCity sebagai kota ramah lingkungan sebenarnya juga harus bisa membuktikan sebagai kota yang berkelanjutan. Kota berkelanjutannya sendiri, sustainable city, mampu menghidupi dirinya sendiri dengan ketergantungan minimal pada wilayah perdesaan di sekitarnya dan memberi daya dukung pada dirinya sendiri dengan sumber energi yang terbarukan. Jadi ini sambung menyambungnya dengan adanya saving land, saving material, and saving energy pada suatu konsep green, kemudian menuju ke ramah lingkungan supaya untuk mendapatkan suatu kota yang berkelanjutan. Karena itu di dalam kota berkelanjutan, di sini ada 7 poin yang diperhatikan di mana ekosistem perkotaannya sehat. Ya, meminimalkan dampak negatif dari pembangunan lingkungan yang ada. Kemudian pengurangan jejak ekologi, ini bagaimana pengelolaan limbah dan pemanfaatkan. Jadi kita kenal dengan 3R, ya, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian mewujudkan kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, memanfaatkan energi yang terbarukan, dan juga transportasi hijau, green transportation. Tadi di depan sudah dikemukakan kita lebih baik menggunakan sepeda, berjalan kaki, atau transportasi umum secara massal yang cepat, aman, dan nyaman. Nah, ini perlu diwujudkan kota-kota di Indonesia bisa menyediakan transportasi umum cepat, aman, dan nyaman. Yang keempat, terciptanya perekonomian yang dinamis. Hal ini bisa dilakukan melalui produktivitas yang tinggi ya dari industri yang ramah lingkungan, kemudian juga pada akhirnya bisa meningkatkan produk domestik bruto kapita yang tinggi. Kemudian yang kelima, mempertahankan standar kualitas udara dan air yang tinggi, serta rasio ruang hijau per kapita di atas rata-rata. Yang keenam, bagaimana sistem pemanenan air hujan. Rainwater harvesting. Saya kira kota-kota di Indonesia dikenal juga sebagian memiliki curah hujan yang cukup tinggi, terutama di Indonesia bagian barat, di Sumatera, di Jawa, dan juga pulau-pulau lain. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan air hujan itu dipanen, lalu digunakan, entah itu sebagai air baku, atau bahkan bisa menjadi sampai air bersih. Dan yang terakhir adalah perlindungan habitat, terutama yang sensitif secara ekologis, di sini sebagai warisan budaya fisik dan non-fisik, dan promosi gaya hidup hijau, dan integrasi secara regional. Sekali lagi, bahwa perlindungan habitat artinya perlindungan ekosistem, baik akuatik, badan-badan air, terestrial yang ada di darat, maupun aerial, yaitu ekosistem yang ada di udara. Berikutnya, kita kenal ya beberapa kota di Indonesia memiliki program kota cerdas, Smart City. Sebenarnya apa Smart City itu? Nah, yang pertama, dia memiliki infrastruktur dasar untuk pemenuhan kebutuhan the citizen, masyarakatnya. Yang kedua, menggunakan solusi smart untuk membuat infrastruktur dan layanan yang lebih baik. Jadi basis IoT. Semua diatur sedemikian rupa dengan computerized, ya, dan mengandalkan pembangunan berbasis area. Jadi semuanya bisa dikontrol dengan baik, dilakukan, pelaksanaan dengan baik. Sekali lagi, basisnya adalah IoT, Internet of Things. Kemudian tujuan dari Smart City sendiri yang pertama menyediakan infrastruktur dasarnya, meningkatkan kualitas hidup,
meningkatkan lingkungan bersih dan berkelanjutan, menerapkan solusi cerdas tadi yang saya katakan basis dari Internet of Things, dan menetapkan contoh untuk bisa direplikasi, untuk bisa dilakukan pengulangan-pengulangan, baik di dalam kota itu sendiri maupun di luar kota cerdas. Menularkan konsep-konsep ini di kota-kota sekitarnya, ya, mengkatalisasi penciptaan kota cerdas serupa di kota-kota lainnya, terutama yang ada di pinggir atau bersebelahan dengan kota itu sendiri. Mari kita lihat dari solusi cerdas ke seluruh kota. Ini ada hal yang perlu kita perhatikan adalah e-governance and citizen service. Jadi bagaimana semua berbasis IoT ya, dengan electronic governance, dengan pelayanan pada masyarakat kotanya. Di sini ada 5 poin, kita bisa lihat ya, public information, grievance redressal, electronic service delivery, citizen engagement, citizen, city, eyes, and earth, video crime monitoring, kemudian bagaimana pengelolaan sampah, waste manajemennya, bagaimana pengelolaan airnya, di sini ada beberapa indikator, kemudian bagaimana pengelolaan energi, mobilitas perkotaan, dan lain-lainnya. Jadi 21 indikator ini merupakan solusi cerdas bagi kota yang mengusung sebagai smart city. Artinya bahwa teknologinya juga harus maju, bukan hanya operator, tapi semua citizen, semua masyarakat paham. Semua masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Semua masyarakat bisa memeliharanya, mengelolanya dengan baik. Dengan tidak merusak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, bagaimana aksi-aksi menuju keberlanjutan? Tindakan menuju keberlanjutan. Yang pertama, sebenarnya tadi 3 pilar yang saya telah sebutkan. Pilar ekologis, pilar ekonomis, dan pilar sosial budaya. Di mana komponen dalam desain ekologis, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola sumber daya air, karena air sebagai sumber kehidupan. Jangan sampai musim kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran. Sehingga kita bisa mengatur amplitudo, turun naiknya air itu tidak terlalu ekstrim. Air selalu berada di kita, bukan musuh kita. Kemudian, lanskap kotanya. Ya, dengan ruang terbuka hijau yang lebih baik, jumlah yang memadai. Kita juga bisa mengelola limbah perkotaan dengan baik. Transportasi tadi kita sudah sebutkan menuju ke green transportation. Bagaimana transportasi tidak menghasilkan emisi yang berlebihan, sebisa mungkin masih ada di bawah ambang batas. Kemudian bagaimana kita menerapkan teknologi yang berkelanjutan. Dari komponen ekonomi, kita juga harus memiliki strategi kekuatan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, bagaimana kita merespon perubahan tata guna lahan di perdesaan, antara desa dan kota, dan di perkotaan. Bagaimana kita mengontrol peraturan-peraturan tata ruang yang ada. Kebijakan pemukiman, ya, kemudian terhadap pekerjaan bagi masyarakatnya, kemudian kita mengelola infrastruktur dengan pembiayaan yang memadai, kita juga harus merespon ketika ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru hilang, bagaimana kita merestorasinya, atau paling tidak bagaimana kita merevitalisasinya, kemudian juga mengatasi polusi dan kemacetan. Secara fisik, jelas itu berbahaya. Tetapi secara ekonomi, ini menimbulkan kerugian-kerugian yang tinggi akibat adanya polusi, kemacetan lalu lintas. Tidak hanya ekonomi, tapi juga secara psikis akan mengganggu. Ya. Secara fisik juga mengganggu kesehatan manusia.
Lalu yang ketiga, komponen sosial budaya, tentu perilaku penduduk kota, masyarakat kota, bagaimana kita bisa memberdayakan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkelanjutan. Kita bisa mengembangkan ya, pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal dan kearifan lokal untuk menuju kehidupan yang lebih baik atau untuk mengikuti teknologi modern dengan tidak melupakan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang ada. Dan juga kita melakukan penilaian-penilaian tingkat keberlanjutan pada masyarakat. Ya, community sustainable assessment. Masyarakat yang ada di kota itu apa betul sudah advance tingkat keberlanjutannya atau masih di tengah atau masih di awal keberlanjutan. Sehingga setiap pimpinan kota bisa mendrive bagaimana kapasitas pembangunan masyarakat itu dilakukan untuk menuju keberlanjutan sosial budaya. Nah, kalau di sini menuju kota yang baik, salah satunya adalah menuju ke kota hijau ya. Ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita tahu dengan konsep hijau. Nah, konsep hijau ini harus didukung oleh goodwill dan political will dari government. Apakah itu pemerintah pusat, khususnya pemerintah setempat, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Jadi memiliki suatu nawaitu, niat yang baik. Memiliki niat-niat tujuan politik yang baik. Dengan menerbitkan kebijakan, dengan menerapkan law enforcement, penegakan hukum untuk menuju konsep hijau. Sehingga semangat masyarakat dalam mengusulkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi itu bisa dilakukan dengan baik. Ketika semua masyarakat berpartisipasi, ini akan mudah terwujud. Dan konsep ini bisa dari bawah ke atas ya. Tidak selalu dari atas ke bawah. Jadi bottom up. Sebenarnya bisa keduanya, bottom up maupun top down. Kemudian kita bagaimana implementasi di Indonesia? Tentu saja di Indonesia ada kota-kota yang sudah ada sejak lama, sudah terbangun dari zaman dulu, berkembang sedemikian rupa yang kita sebut dengan organic developed cities. Ya, kota-kota yang dikembangkan organik dengan sendiri. Bahkan desain biasanya akan mengikuti pola konturnya dan sebagainya. Ini biasanya pada kota lama yang sudah eksis. Kemudian berkembang ya sejalan dengan adanya urbanisasi, perubahan wilayah yang tadinya perdesaan menjadi kota kecil menjadi kota sedang menjadi kota besar menjadi metropolitan. Tapi di lain pihak juga muncul kota-kota baru, kota-kota satelit yang ada di sekitar kota-kota lama. Ini beberapa data beberapa tahun lalu ya, misalnya saja di Jabodetabek itu sangat pesat. Di Jakarta muncul 17 satellite cities. Di Bogor muncul titik-titik sampai 31 satellite cities. Depok 19, Tangerang ada 45, Bekasi yang paling banyak 144. Saya kira sampai saat ini masih terus berkembang karena kebutuhan tempat habitat manusia, permukiman, perumahan, infrastruktur, sehingga masih terus berjalan perkembangan kota-kota satelit di sekitar kota-kota besar. Bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di kota-kota lain, misalnya di sekitar Surabaya, di sekitar Makassar, di sekitar Medan, di sekitar Bandung, Semarang, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa diperlukan suatu penilaian keberlanjutan masyarakat. Ini diambil dari GEN atau Global Eco Village Network, di mana keberlanjutan masyarakat itu bisa dilihat dari aspek ekologi, sosial ekonomi, dan spiritual. Spiritual kaitannya dengan budaya, tidak selalu dengan agama ya. Jadi terhadap bagaimana hal-hal yang terkait dengan manusia itu sendiri. Di sini masing-masing memiliki 7 indikator ya. Ekologi ada 7 indikator,
sosial ekonomi ada 7 indikator, spiritual juga ada 7 indikator. Kalau kita melakukan penelitian ini, masing-masing indikator juga dirinci lagi lebih detail, ya. Tentu kita tidak harus membahas di sini, tapi Anda boleh searching dari Global Eco Village Network. Ini akan detail masing-masing 7 indikator di ekologi, di sosial ekonomi, di spiritual akan di breakdown, kemudian dilakukan assessment dengan suatu penilaian. Ya. Nanti penilaian dari masing-masing pembobotan nilai itu akan dijumlahkan. Sehingga ada ring tertentu di mana nilai itu menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah cukup advance dalam kualifikasi keberlanjutan. Dengan mengakomodir dari 21 indikator ekologi, sosial ekonomi, dan spiritual. Tapi ada ring nilai di mana masyarakat itu masih dalam tingkat medium. Berarti masih perlu tindakan-tindakan untuk menuju advance keberlanjutannya. Tapi yang paling rendah adalah masyarakat yang baru mulai menuju keberlanjutan. Tadi saya katakan perbaikan biofisik, ya, perbaikan ekologi artinya, ya. Lalu bagaimana perbaikan sosial ekonomi dan spiritualnya. Dan ini perlu dilakukan dengan penyuluhan, ya, extension services atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri. Nah, kita harapkan kota yang berkelanjutan bukan hanya biofisik sekali lagi, ya, tapi bagaimana masyarakatnya juga harus mencapai tingkat keberlanjutan yang tinggi. Dari segi biofisik, dari segi area, kita lihat konteks di perdesaan, karena tadi mesti harusnya kan terhubung secara balance antara perdesaan, suburban dan urban. Nah, di pedesaannya sendiri kita kenal dengan eco village. Kalau di kota ada eco city, maka untuk menuju perkampungan yang berkelanjutan, perkampungan yang berwawasan lingkungan, ya, itu juga kita ada tata ruang yang harusnya dijaga. Ini hasil penelitian saya dan mahasiswa saya di tahun 2007, di mana konsep eco village ini membagi ruang menjadi 6, mulai dari 0, ya. 0 itu bangunan rumah. Jadi ruangnya sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Di mana 1 adalah pekarangan yang ada di sekitar 0, di sekitar rumah. Kemudian kedua adalah area pertanian, bisa bentuk sawah kalau wetland, lahan basah, atau kebun, tegalan kalau lahan kering. Lalu yang kedua adalah mixed garden, kebun campuran, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua tadi area pertanian, yang ketiga adalah mixed garden atau kebun campuran, yang keempat adalah forest garden atau talun. Ini juga macam-macam, ya. Talun itu tiap daerah punya arti atau makna terminologi sendiri. Misalnya di Lampung disebut dengan repong karena dominasi damar, maka repong damar. Kalau talun di Jawa Barat misalnya didominasi oleh bambu, maka kita sebut dengan bambu talun atau talun bambu. Ada parak di Sumatera Barat, ada tembawang di Kalimantan, ada istilah dusung sagu di Maluku, ya, karena didominasi oleh tanaman sagu, atau romi di Papua. Itu adalah bentuk forest garden yang kurang lebih mirip performanya serupa secondary forest. Kemudian zona yang kelima adalah hutan, ya. Di sini bisa saja hutan alami atau tergantung dari daerahnya. Mungkin daerah-daerah tertentu masih wujud hutan tanaman. Nah, kalau tata ruang ini dipertahankan di pedesaan, insya Allah apa yang kita sebut eco village sangat ideal. Kemudian kalau di perkotaan, tentu saja menuju ke eco city, green city, sustainable city, juga perlu network, green network, jejaring hijau antara kota utama dan kota satelitnya. Jadi di sekitar kota utama ada kota-kota kecil, kota satelit, ya. Misalnya kalau megacities Jakarta ada Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur plus Sukabumi. Dan ini harus terkoneksi satu sama lain dengan koridor-koridor alami atau koridor buatan. Koridor alami ya bisa jalur hijau, bisa aliran sungai, ya.
koridor buatan bisa jalan, atau koridor-koridor lainnya yang memang menghubungkan satu kota dengan kota lain untuk mendapatkan suatu keseimbangan dari eco-city itu sendiri. Maka jejaring harus didesain sedemikian rupa antar kota dan kota, suburban, dan perdesaan. Kemudian untuk itu tidak kalah penting, tadi koridor-koridor itu bisa dalam bentuk ruang terbuka hijau, bisa dalam bentuk ruang terbuka biru. Nah, RTH bentuknya bisa taman kota, lapangan olahraga, pemakaman, jalur hijau jalan, rel kereta api, sungai, kanal, lahan pertanian, ya, kebun-kebun buah, kebun campuran, pekarangan, dan semuanya di mana kita bisa mendesain juga melalui bentuk-bentuk urban farming system, urban agriculture. Begitu juga kita melakukan perlindungan, ya, konservasi terhadap keanekaragaman hayati, termasuk keanekaragaman hayati pertanian. Ya, tidak selalu in situ, tapi karena di perkotaan tentu bentuknya dalam ex situ conservation. Kemudian ruang terbuka biru bisa dalam bentuk sungai, kanal, kolam, situ, telaga, dan danau yang harus dilindungi. Bahkan bagi yang rusak kita bisa lakukan rehabilitasi, kita bisa revitalisasi, atau juga kita bisa merestorasi, ya, supaya sumber air itu muncul kembali dan menjadikan lingkungannya berkelanjutan. Nah, dengan demikian diperlukan suatu landscape services, jasa lanskap. Kadang-kadang kita bisa menyebutnya services atau juga environmental services. Tapi pada prinsipnya hal itu sama, bisa melakukan penyerapan karbon dengan baik, lalu bisa menstok karbon, ameliorasi iklim dengan pendinginan udara, mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, ya, mengkonservasi keanekaragaman hayati, flora dan fauna, atau juga menjaga remarkable landscape, keindahan lanskap bisa kita jaga, yang juga pada akhirnya untuk di perkotaan bisa menjadi tempat rekreasi atau bahkan tempat wisata. Marilah untuk tentang tata ruang, saya ingin menyinggung di sini Undang-Undang Nomor 20 yang diterbitkan tahun 2007 tentang penataan ruang, mulai dari RT-RN, Rencana Tata Ruang Nasional, RT-RW, untuk Rencana Tata Ruang Wilayah, RT-RK, Rencana Tata Ruang Kota dan Kabupaten. Nah, di sini menyikapi bentuk RTH, di mana di dalam pasal 17 ayat 5, ini dikatakan bahwa pelestarian lingkungan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan kawasan hutan, dalam tanda petik ya, ruang terbuka hijau. Mestinya di dalamnya ada ruang terbuka birunya, minimal 30% dari luas daerah aliran sungainya. Ini diterjemahkan 20%-nya milik publik, ya, public area, 10%-nya milik private. Jadi seperti kebun, persawahan, pekarangan, ya, taman-taman pribadi, itu juga bisa diakui sebagai prosentase di dalam kontribusi dalam suatu daerah aliran sungai. Nah, ini subject to be discussed, ya, karena bagaimana mewujudkan 30% bagi kota-kota yang sudah padat, yang jauh di bawah 30%. Tapi sebaliknya, barangkali kota-kota di luar Pulau Jawa masih melebihi dari 50%, 70%. Kira-kira bagaimana? Ini sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, untuk itu ada satu standar di sini sebagai pembanding. Kalau tadi kan dengan nilai relatif, ya, 30%. Padahal semakin penduduk kota meningkat, itu pasti kebutuhan infrastruktur meningkat, perumahan meningkat, gitu ya. Kemudian yang akan berdampak pada perubahan tata guna lahan dan penutupan lahan. Sehingga asumsinya ketika penduduk meningkat, maka RTH, RTB akan menyempit. Padahal seharusnya semakin jumlah penduduk meningkat, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru itu juga harusnya bertambah. Karena itu standar di sini kita lihat bagaimana hierarki wilayah dari terkecil sampai yang besar, luas, mulai dari neighborhood, ketetanggaan, komunitas, masyarakat, ini bisa dalam tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian tingkat kota, level kota, dan pada akhirnya regional, wilayah. Dengan
prediksi-prediksi jumlah kepala keluarga per wilayahnya. Kemudian jumlah ruang terbuka hijau meter persegi per jiwa. Jadi kita lihat semakin luas wilayah, semakin jumlah penduduk besar, meter persegi per jiwanya harusnya makin tinggi. Karena apa? Representasi ruang terbuka hijau pada tingkat ketetanggaan bisa diwakili adanya pekarangan, taman rumah, taman lingkungan skala kecil, taman bermain. Tapi ketika di tingkat komunitas ada lagi, ya selain di ketetanggaan, ada lagi taman lingkungan skala besar, lapangan olahraga, koridor lingkungan, termasuk di tingkat RT ada taman-taman ketetanggaan, neighborhood park ya. Nah, begitu juga di tingkat kota dan di tingkat wilayah. Karena itu, total meter persegi per jiwa semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar. Ini lebih logis ya, supaya lingkungan kita menjadi lestari. Nah, ini contoh-contoh bagaimana suatu kota dibangun oleh pengembang kota atau urban developers yang lalu sudah mengacu konsep hijau, konsep ramah lingkungan, konsep keberlanjutan dengan tata ruang sedemikian rupa, lalu memusatkan central business district tidak menyebar kemana-mana, lalu permukimannya juga terkonsentrasi, dan juga menyediakan ruang-ruang baik terbuka hijau maupun terbuka biru secara utuh. Nah, dengan demikian kita juga bisa lihat bagaimana suatu unit settlement ya, khususnya di sini adalah housing kompleksnya, kemudian dikelilingi dengan ruang terbuka hijau yang asri, yang memadai sehingga pencapaian green city, sustainable city, eco city, atau kota taman, kota hutan itu bisa dilakukan dengan baik. Ini pada tingkat CBD-nya kita bisa melihat bagaimana suatu pusat kota yang asri, kombinasi ruang terbuka hijau dengan ruang terbuka biru dihadirkan di mana-mana. Demikian dengan Hadi Susilo Arifin pada minggu ketiga. Baiklah, mahasiswa yang saya cintai, mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan mendiskusikan tentang mulai dari Green City, Eco City, Sustainable City, sampai ke Smart City, bahkan ke Garden City atau Forest City. Sampai jumpa pada minggu depan.